MADDI Pulau Kecil siap sukseskan. Siap. Assalamualaikum sahabat, kembali lagi bersama saya Devi Aulia di Studio MA. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang istimewa pada hari ini. Beliau adalah Komisioner KPU Kabupaten Indragiri Hilir. Bukan hanya aktif sebagai Komisioner KPU, beliau juga aktif di banyak organisasi. Apa saja ya organisasi yang beliau ikuti? Langsung saja kita bincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum membahas keaktifan Bapak di berbagai organisasi Pak, kami mau tanya-tanya dulu nih Pak tentang KPU. Boleh. Sebagai calon pemilih pemula nih Pak, apa saja yang perlu kami persiapkan untuk bisa ikut memilih di pemilu yang akan datang Pak? Terima kasih terkait dengan kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang kita laksanakan, yang merupakan bagian daripada ikhtiar KPU untuk terus melakukan perbaikan updating terhadap daftar pemilih. Nah, memang target kita hari ini adalah pemilih pemula menjadi bagian daripada itu. Nah, karenanya kami melaksanakan sosialisasi ke beberapa lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, dan salah satunya hari ini yang kita laksanakan bersama-sama dengan adik-adik dari Madrasah Aliyah DDI Pulau Kecil ya, Kecamatan Rute. Nah, jadi sesuai dengan regulasinya bahwasanya bisa didaftar sebagai pemilih itu adalah yang sudah berumur 17 tahun atau lebih. 17 tahun. Nah, karenanya target kita untuk siswa-siswi pelajar kelas 12 ya. Pelajar 12 yang mungkin sudah berumur 17 tahun itu merupakan target daripada sasaran sosialisasi yang kita laksanakan. Nah, di mana dalam tahap ini kami dari KPU sudah menyiapkan aplikasi, jadi pemilih bisa mendaftar secara online ataupun offline. Jadi nanti kita siapkan formatnya, jadi mereka tinggal mengisi. Jadi minimal ada elemen data yang harus diisi oleh pemilih. Untuk pemilih pemula yang pertama nomor kartu keluarganya dan kakaknya, kemudian nomor induk kependudukan, kemudian nama, tempat dan tanggal lahir serta alamat. Jadi minimal ini elemen yang wajib dimasukkan di dalam aplikasi daftar pemilih yang kita sebarkan ke lembaga-lembaga pendidikan dan juga ke publik. Nah, sehingga cukup dipersiapkan itu saja. Ya, silakan didaftarkan dirinya atau langsung ke KPU karena kita juga sudah mempergunakan sarana online untuk pendaftaran ini. Jadi untuk aplikasinya juga sudah kita sebarkan. Jadi itu saja sih yang perlu dipersiapkan. Identitas lengkap ya? Iya, identitasnya berupa KTP ataupun kakaknya. Tapi lebih ini kakaknya, karena di kakak itu sudah tertera nomor kakaknya. Tapi kalau di KTP kita kan tidak tertera nomor kakak kita gitu. Berarti untuk yang belum memiliki KTP tetap bisa ya Pak? Bisa. Jadi cukup kakaknya saja. Cukup kakaknya. Oke, baik Pak. Kalau dilihat dari latar belakang pendidikan Bapak, setelah tamat di Madrasah DDI Pulau Kijang, kemudian Bapak melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang basicnya agama. Bagaimana bisa seorang yang bertitel SAG bisa menjadi komisioner KPU, Pak? Ini pertanyaan yang cukup baik ya. Jadi sebenarnya terkait dengan keahlian, saya pikir tidak juga harus dibatasi oleh pendidikannya ya. Tapi memang agak sedikit bertolak jauh karena kita basicnya dari agama ya, SAG, tapi kemudian yang kita kerjakan itu berkaitan dengan kepemiluan. Nah, memang saya termasuk hobi juga karena pada tahun 2004 saya sudah bergabung memang di Anprel dulu, udah pernah waktu mahasiswa. Jadi jaringan pemantau pemilu. Kemudian 97 saya pulang ke Pulau Kijang, saya sudah menjadi penyelenggara di tingkat KPPS waktu itu. Jadi menjadi petugas KPPS. Nah, kemudian pemilu setelahnya itu 2014 saya bergabung di PPK Kecamatan Rete sampai akhirnya tahun 2014. Jadi saya di PPK itu ada 3 periode. Jadi 3 periode
Nah, kemudian 2014 saya mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten, alhamdulillah saya diterima dan terakhir di periode kedua. Nah, jadi memang ini permasalahan hobi ya. Jadi lebih kepada hobi dan kesenangan. Jadi saya memang betul-betul fokus di situ dan ya saya pikir inilah dunia saya gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Meskipun agama, kalau hobinya ke Iya, pemilu ya. jadi datang memang ya, ya Pak. tidak selalu harus beriringan antara pendidikan yang kita tempuh dengan kemudian karir yang kita jalani gitu. Oke Pak, kapan periode tugas Bapak sebagai komisioner KPU berakhir Pak? Untuk jabatan terakhir di di tahun kedua ini, periode kedua yaitu 5 Maret 2014 terakhir. Jadi 5 Maret 2014 itu sudah 2024, mohon maaf. 2024 itu sudah akan ada lagi komisioner yang baru. Berarti tahun 2004 itu 2024, terakhir ya Pak? Ya, terakhir ya. Apa langkah Bapak selanjutnya setelah masa jabatan Bapak di KPU berakhir Pak? Baik, ini pertanyaan yang cukup menarik. Jadi ini berkaitan dengan langkah ke depan setelah berakhirnya masa jabatan saya di KPU Kabupaten Negeri Hilir. Kemungkinannya bisa tetap bertahan di penyelenggara pemilu, tetapi harus menuju ke provinsi ya. Tingkatan yang lebih Jadi tinggi tingkatan daripada lebih ini ya tinggi, Pak? karena memang untuk KPU Kabupaten itu hanya 2 periode. Jadi kemungkinannya yaitu maju di KPU Provinsi Riau atau menyebelah ke Bawaslu Kabupaten. Jadi itu kemungkinan. Tidak ada keinginan untuk bergabung ke partai politik atau mencalonkan diri sebagai legislatif? Karena kalau dilihat dari statistiknya untuk wilayah Inhil Selatan ini Pak Nahrawi sudah cukup dikenal banyak orang. Ini pertanyaan yang menjebak nih ya. Saya coba jawab ini secara terbuka pula ya, karena memang untuk saat ini sebagai komisioner KPU Kabupaten Hilir memang kita tidak bisa berbicara hal-hal yang berkaitan dengan politik ya. Karena yang pertama memang sudah menjadi ketentuannya tidak ada tempat bagi partai politik di penyelenggara pemilu, demikian juga sebaliknya. Nah, tapi kalau ditanya apakah ada keinginan untuk misalnya maju ke legislatif tahun 2024 ya, saya juga belum bisa menjawab itu untuk saat ini karena memang perjalanan waktu masih cukup panjang. Masih cukup panjang ya Pak? Ya masih cukup panjang ya, sehingga kita lihat saja lah nanti seperti apa kemudian angin akan berhembus gitu. Karena kalau secara pribadi saya lebih memilih sebenarnya untuk tetap berada di jalur yang saya geluti hari ini. Karena saya sudah menjalani ini sudah cukup lama, mulai dari PPK, kemudian KPU Kabupaten 2 periode. Ya, jika memungkinkan retak tangan ada, ya kenapa tidak kalau misalnya harus mencoba maju ke tingkat provinsi. Sudah menjadi hobi ya Pak? Paling minimal yang menyeberang ke Bawaslu kalau memang masih tetap istiqomah di jalan ini gitu ya. Oke, berarti selesaikan dulu tugas yang ini, baru lihat apa langkah selanjutnya betul, ya Pak? Itu yang lebih pas lagi. Ya, oke Pak. Oke Pak, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa Pak Nahrawi aktif di berbagai organisasi. Bapak aktif di organisasi apa saja nih Pak? Baik, terima kasih. Jadi mungkin aktif di sini saya perlu garis bawahi dulu. Saya mungkin aktif hanya dalam kapasitas sebagai tukang sorak-soraknya gitulah ya. Bukan Karena pemimpinnya ya Pak? bukan sebagai pengurus. Jadi sebagai saya memang pengurus. tidak lagi terlibat di dalam kepengurusan dalam berbagai organisasi yang ada, karena itu menjadi regulasi yang berlaku di kami sesuai dengan jabatan saya hari ini gitu sebagai komisioner KPU. Nah, tapi kalau sebelumnya memang saya aktif di berbagai kegiatan-kegiatan sosial, baik sifatnya sosial maupun keagamaan, seperti misalnya di PHBI, kemudian juga ya di beberapa organisasi pendidikan, dan juga kita terlibat, dan juga yang terakhir itu di gerakan sosial 10.000. Gerakan sosial 10.000. Tapi juga bukan sebagai pengurus ya. Hanya berkecimpung ya Pak? Ya. Oke Pak, kami penasaran nih Pak tentang organisasi Gasebu. Di wilayah Reteh, terutama di daerah pulau kecil sendiri, banyak yang belum tahu tentang organisasi Gasebu ini Pak. Bisa dijelaskan sedikit tentang organisasi Gasebu ini Pak? Dan apa saja kemanfaatan yang sudah dirasakan oleh masyarakat Reteh Pak?
Terima kasih. Jadi Gazebo itu adalah singkatan dari Gerakan Sosial 10.000. Jadi kita singkat dengan Gazebo. Jadi Gazebo ini bukan organisasi seperti layaknya organisasi kematian atau organisasi arisan, bukan ya. Jadi organisasi Gazebo ini bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan kemasyarakatan. Nah, jadi kita di sini sifatnya menghimpun dana dari donatur yang kita kumpulkan itu sesuai dengan nama itu 10.000 per bulan. Jadi 10.000 per bulan ini nanti disetorkan baik melalui rekening langsung atas nama Gazebo ataupun disetor tunai ke sekitar kita ataupun melalui pengurus yang ada. Nanti pengurus akan memberikan tanda terima. Nah, jadi memang regulasi terkait dengan iuran ataupun donasi yang diberikan oleh masyarakat memang kita tidak membatasi apakah dia itu misalnya per bulan atau misalnya kapan saja ada. Tapi setidaknya memang ada beberapa masyarakat yang itu menyumbang secara kontinu per bulan. Jadi jumlahnya ya sesuai dengan namanya Gerakan Sosial 10.000, minimal 10.000. Tapi Boleh lebih ya Pak? ya boleh lebih banyak lebih bagus benar ya kan. Karena kalau dia harus transfer 10.000, ongkosnya 6.000 kan ada rugi gitu. Iya, rugi Pak. Nah, jadi ini yang barangkali yang perlu kita pahamkan kepada masyarakat. Jadi organisasi Gazebo ini dia hanya ada kepengurusannya, tapi keanggotaannya itu bersifat keanggotaan tidak ada, tapi yang ada itu adalah donatur. Nah, jadi donatur ini mereka menyumbang, tetapi perlu kita pahamkan belum tentu dia sebagai donatur, nanti dia juga akan menerima sebagai pemanfaat daripada bantuan itu. Karena memang kita prioritaskan untuk yang menerima bantuan itu adalah kaum duafa dan kaum miskin yang kita prioritaskan. Adapun kegiatan kemanfaatan yang sudah kita lakukan selama ini, kita yang rutin kita laksanakan adalah membantu masyarakat miskin yang sedang mengalami sakit, baik itu dirawat di rumah sakit ataupun misalnya dirawat di rumah, atau kemudian keluarga yang kaum duafa yang meninggal dunia, itu juga kita berikan santunan, kita berikan bantuan. Nah, kemudian juga kemarin pada masa pandemi kita juga memberikan bantuan berupa sembako kepada keluarga yang menjalani isolasi mandiri. Nah, terus juga yang rutin kita laksanakan itu adalah kegiatan pembagian pakaian layak pakai. Jadi kalau dulu ini regulasinya kita laksanakan setiap hari Jumat. Alhamdulillah sudah cukup ribuan juga masyarakat yang kita bantu gitu. Nah, kemudian diantaranya lagi yaitu kita sudah melaksanakan sunatan massal sebanyak 100 orang kaum duafa dan anak yatim. Berarti sudah banyak sekali Ya, manfaatnya ya Pak? kemudian juga misalnya seperti donor darah, PMI. Kemudian yang hari ini karena kita bersama bulan suci Ramadan, kita juga menggagas kegiatan yang kita beri nama itu Berkah Ramadan. Gantung seikhlasnya, ambil secukupnya. Nah, jadi ini setiap sore nih kita laksanakan. Jadi masyarakat itu datang menggantung di tempat yang kita siapkan, kemudian yang berkeinginan mengambil sesuai keinginannya dan secukupnya kita persilakan untuk mengambil. Nah, tetapi satu barangkali yang hari ini memang cukup tren, program yang kita laksanakan berkolaborasi dengan komunitas pecinta sedekah Provinsi Riau, yaitu kita menggagas dua kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan gerakan sedekah 1000 Al-Quran, dan ini juga sudah kita jalankan dan kita sudah menerima lebih kurang 400 eksemplar Al-Quran, dan itu sudah kita bagikan ke beberapa ini, termasuk di wilayah Pulau Kecil kemarin kita bagikan untuk desa per 18. Nah, di per 18 Pulau Kecil sudah kita bagikan 20 eksemplar. Nah, mungkin nanti kita pantau yang lain. Nah, yang kedua yaitu kegiatan pemeriksaan mata katarak gratis. Nah, jadi ini yang memang hari ini cukup booming karena ini tahunnya bukan hanya di Rete saja, tapi kita laksanakan di 3 tahapan, yaitu yang gelombang pertama Rete, gelombang kedua Endok sama Keritan, dan kemudian gelombang yang ketiga Gas sama Kempas. Alhamdulillah dalam proses ini kita sudah memberangkatkan sekitar yang terdaftar ya di data kita berangkat bersama kita ini sudah 187 orang yang sudah kita berangkatkan ke Pekanbaru untuk menjalani operasi katarak, dan itu biaya transportasinya serta akomodasinya ditanggung oleh penyelenggara. Jadi mereka cukup menyiapkan BPJS-nya saja. Jadi itu barangkali beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan sejauh ini. Nah, secara internal untuk kegiatan yang bersifat rutin, kita juga didukung oleh komunitas emak-emak Gazebo namanya. Jadi ada emak-emak Gazebo-nya. Ya, kita berterima kasih sekali karena kehadiran daripada komunitas emak-emak Gazebo ini
sangat membantu kita untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan di lapangan, dan juga mereka aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan peringatan Hari Besar Islam, misalnya Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Nah, sebenarnya banyak kegiatan yang kita laksanakan, tapi karena kita masih berada dalam suasana pandemi, terutama sekali untuk menggali kreativitas-kreativitas yang ada di masyarakat, di pemuda misalnya, itu tidak bisa kita laksanakan karena memang kita masih berada dalam suasana pandemi. Situasi pandemi ya, Pak. Insya Allah kita akan terus lakukan berbagai inovasi untuk kegiatan Gasebu ke depannya. Oke Pak, untuk latar belakang berdirinya organisasi Gasebu ini sendiri apa Pak? Baik, jadi kalau latar belakang berdirinya Gasebu ini pada dasarnya diinspirasi oleh seorang anak yang berumur 5 tahun yang bernama Farhan. Jadi beliau itu didiagnosa mengalami sakit kanker darah. Nah, jadi saya menerima informasi beliau dari media sosial yang disampaikan oleh kawan saya ada masyarakat Teluk Kijang yang sedang dirawat di rumah sakit Pemilahan. Jadi informasi yang kita terima, beliau itu berobat ke Pemilahan dengan berbekalkan dana BST 2 bulan, itu sekitar 1.200.000. Kemudian dia berangkat bersama istri dan Farhannya. Nah, jadi kita mendapat informasi di Pemilahan, begitu beliau masuk langsung anaknya dirawat karena membutuhkan 4 kantong darah. Nah, otomatis 4 kantong darah itu tidak mencukupi pembiayaan dari dana yang dibawa karena dia tidak memiliki BPJS. Akhirnya saya ke Pemilahan pada hari Senin itu sempat berkunjung, berkomunikasi dengan orang tua beliau. Ya, waktu itu kita cukup terharu karena beliau menyampaikan bersyukur bisa makan satu hari itu 1 bungkus bersama dengan Bapak. Nah, kemudian setelah proses itu kita coba komunikasi dengan beberapa kawan-kawan penggerak sosial. Untuk ini kemudian kita bantu. Hanya saya pulang ke Pulau Kijang bersama dengan kawan-kawan dari jalan kita komunikasikan untuk membentuk harus ada wadah yang menjembatani kegiatan keagamaan seperti ini. Apa namanya? Setelah kemudian saya berpikir waktu itu sebuah gerakan yang sifatnya sosial, tapi di situ kita bisa membutuhkan donasi. Jadi intinya lembaga ini bagaimana ada dana stok yang bisa kita pergunakan jika nanti ada hal-hal genting seperti kasus Ebola. Nah, kita berikan nama gerakan sosialisme. Jadi inspirasinya itu lahir dari seorang anak berumur 5 tahun yang bernama Farhan yang mengidap penyakit kanker darah, dan beliau sedang berpikir. Oh ya sahabat, untuk informasi nih bahwa selain aktif di berbagai organisasi, beliau juga aktif di dunia musik loh sahabat. Yang lebih mengagumkan lagi, musik yang digeluti beliau adalah musik tradisional modern dari Sulawesi Selatan atau yang kita kenal dengan istilah Orkes Gambus. Apa nih Pak nama grup Orkes Gambusnya? Namanya Orkes Gambus Al Hidayah. Al Hidayah ya Pak. Jadi memang Orkes Gambus Al Hidayah ini udah cukup lama ya. Itu sudah berjalan tahun ke-17. Tahun ke-17. Sudah cukup lama ya Pak. Kabarnya sudah pernah perform sampai ke Jakarta nih Pak? Alhamdulillah sudah pernah. Alhamdulillah. Di acara resepsi pernikahan salah satu warga kita, orang Pulau Kecil juga. Mengundang Orkes Gambus milik Mengundang Bapak kita, ya? jadi alhamdulillah bisa naik pesawat. Alhamdulillah. Apa nih Pak perasaannya bisa perform sampai ke Jakarta? Ya, saya pikir menjadi kebahagiaan dan sejarah tersendiri ya, karena dalam rentan waktu perjalanan yang cukup panjang, kalau tidak salah itu tahun 2017 tuh. Tahun 2017. Ya, tahun 2017 kawan-kawan diundang untuk tampil di Jakarta. Ya jujur saya pribadi ada rasa bangga gitu ya, bahagia melihat kawan-kawan yang bisa berangkat ya, karena memang terus terang ya ada beberapa teman-teman memang karena Gambus ini kemudian bisa melihat beberapa daerah Iya, gitu ya. bisa sekalian jalan-jalan ya, betul, Pak. refreshing, dan kita di sana juga disapa oleh para penggemar Gambus ya yang juga berasal dari Inhil. Nah, jadi kita bertemu dalam satu panggung di sana bersama-sama. Berarti banyak pengalaman-pengalaman yang masih melekat sampai sekarang ya, Pak. Alhamdulillah. Oh iya, ada channel YouTube Gambusnya, Pak? Alhamdulillah ada. Jadi ada channel YouTube-nya itu Orkes Gambus Al Hidayah Pulau Kijang. Orkes Gambus Al Hidayah Pulau Kijang. Nah, sahabat, kalau ingin menyaksikan perform Orkes Gambus Al Hidayah, bisa langsung saksikan di channel YouTube
Al Hidayah Pulau Kijang. Jangan lupa subscribe channelnya ya sahabat. Sebelum kita akhiri nih Pak, bisa beri motivasi buat kami sebagai generasi milenial yang saat ini berada di zaman perkembangan teknologi, tapi juga terjebak di situasi pandemi Pak. Baik, saya pikir kita kaum milenial terkait dengan pandemi ini memang harus tetap juga ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan edukasi terkait dengan pencegahan pandemi COVID-19 ya, karena memang ini bukan hal yang main-main ya, dan memang kita lihat juga beberapa masyarakat kita masih sedikit menyepelekan ya terkait dengan pandemi COVID-19 masih kurang percaya ya Pak ya. Kita berpikiran jangankan kita sebagai masyarakat biasa, dokter aja ada yang mati gitu kan, jadi ini bukan hal yang main-main. Tetapi saya pikir di tengah pandemi juga tidak boleh mengurangi kreativitas kita untuk terus berkarya, untuk berbuat yang terbaik, untuk tetap aktif dalam berbagai kegiatan. Ya, tidak semata-mata karena kemudian pandemi ini menjadi kambing hitam bagi kita untuk kemudian kita tidak berkarya ya. Tetapi meskipun memang ada ruang-ruang terbatas mungkin yang bisa kita pergunakan untuk terus melahirkan inovasi kita, kreativitas kita, ya terutama sekali untuk kawan-kawan milenial, karena bagaimanapun ke depan tongkat estafet kepemimpinan ini akan ada di tangan mereka gitu. Sehingga saya pikir perlu diberikan ruang gerak bagi mereka untuk terus berkarya ya dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Barangkali itu saja. Terus semangat dan ya, terus kreatif ya Pak. Kemudian juga yang mungkin karena kita berkaitan dengan kegiatan sosial, ya saya sangat mengharapkan rekan-rekan milenial bisa menumbuhkan kesadaran dan kepedulian sosialnya, dan itu jangan sampai mati ya, bukan hanya memikirkan diri sendiri ya Pak, karena hari ini kan kita cenderung melihat lu gua gitu di dalam tatanan modernisasi, kemudian tatanan kecanggihan teknologi hari ini kita tidak lagi berada dalam tatanan silaturahmi yang terjalin secara secara dinamis gitu. Kadang kita sama-sama duduk di warung, tapi kita satu sama lain tidak saling menyapa. Tapi padahal kenal ya Pak. Ya, kalau kita janjian nih, kadang kan seperti itu jadi masa kita janji ketemu di sini. Tapi begitu kita bertemu untuk diskusi, terkadang materi diskusi kita tidak lagi berjalan, tapi kita sibuk dengan kegiatan kita masing-masing di handphone kita. Nah, jadi ini saya pikir yang perlu memang menjadi perhatian kita bersama, bagaimana kita bisa mengembalikan. Ya, kita tidak akan melawan yang namanya kemajuan zaman ya, tetapi bagaimana etika kita di dalam pergaulan sehari-hari tetap harus kita pertahankan dalam kita menjalin silaturahmi, bertegur sapa dan segala macam. Itu yang barangkali. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga bisa berjumpa di lain kesempatan. Oke sahabat, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Nahrawi SAG. Semoga bermanfaat. Untuk saran dan masukan bisa ditulis di kolom komentar ya sahabat. Terus saksikan video kami. Saya Devi Aulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.